memimpin doa. Oke, Rafi silakan. Duduk siap. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'arifu billahi rabbal Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bifadli bismillahirrahmanirrahim. Sifat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat, untuk hari ini kita akan mulai belajar bimbingan konseling bersama ibu. Itu ibu siapa? Seperti biasa ya. Untuk materi hari ini yang akan ibu sampaikan yaitu temanya tentang stop bullying. Tentang stop bullying. Oke, ada yang pernah mendengar kata bullying? Menurut kalian bullying itu apa? Kekerasan. Ada lagi? Pukul-pukulan. Perundungan. Ada lagi? Mengejek orang tua. Oke, betul ya apa yang oleh kalian sampaikan, bahwa bullying itu segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara Sengaja. Oke, agar lebih paham tentang bullying, di sini ibu sudah ada video. Mari kita simak bersama videonya. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, Aduh, kakiku sakit. ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menekan air hingga memukul Ari. Wah, gawat. Aku harus melaporkan nih ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk
dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Bani. Sekarang, Bani, ikut ibu pulang dulu ya. Iya bu. Oke, baiklah anak-anak ibu yang hebat. Tadi kita sudah amati ya dan menyimak video yang sudah ibu sajikan di layar smartboard. Nah, tadi siapa yang ibu ingin tanya? Siapa yang sedang berkonflik di video itu? Bani dan Ari. Siapa yang melakukan kekerasan? Bani. Nah, dia melakukan kekerasannya ada alasannya tidak? Nah, menurut kalian yang dilakukan tadi itu bullying apa bukan? Bullying. Nah, tadi ada siapa yang melaporkan ke bu guru? Siswi yang apa? Siswinya? Perempuan. Dia melaporkan kepada guru karena apa? Karena melihat ya, menyaksikan kedua temannya sedang bertengkar. Nah, sama halnya dengan kita ya. Kalau kita melihat perundungan seperti itu, yang harus kita lakukan cepatlah melaporkan kepada guru. Jangan sampai perundungannya itu berlanjut gitu ya. Jadi tadi yang melakukan kekerasannya siapa? Bani. Yang menerima kekerasannya siapa? Ari. Tadi Bu Guru bertanya ya, betul tidak? Tadi kan yang bertanya kepada Ari tadi Bu Guru ya menanyakan apa yang terjadi. Apakah Arinya menjawab? Tidak. Menurut kalian apa yang harus dilakukan Ari kalau menerima perundungan seperti itu? Membalas. Tadi ketika ditanya sama guru, apa yang harus dilakukan Ari seharusnya? Menjawab ya. Kita nggak boleh diam ya ketika mendapatkan perundungan. Oke, anak-anak ibu yang hebat, untuk lebih memahami tentang apa itu bullying, di sini ibu sudah ada materi singkat ya. Boleh dibaca bersama. Apa sih bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ada dua jenis perundungan yaitu fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Oke, jadi bullying itu di sini sudah dijelaskan ya, tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja. Jadi tanpa ada alasan dia melakukannya secara agresif, berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Tadi dapat dilihat, kalau lihat dari video yang tadi antara Bani dan si Ari itu lebih kuat mana menurut kalian? Bani terlihat dari apanya? Dari badannya kenapa? Badan Bani bagaimana? Besar. Badan Ali? Kecil. Bani mah berotot ya. Dia menggunakan ketidakseimbangannya itu menjadi kekuatan gitu untuk membuli temannya, untuk merundung temannya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sini. Dampak dari, nah di sini ada ya, seberapa besar dampak dari bullying. Seberapa besar dampak dari bullying? Silakan boleh dibaca. Perundungan adalah masalah serius dengan dampak luas secara global. 1 dari 3 anak menjadi korban, sementara di Indonesia 50% siswa
siswa yang mengalami perundungan. Artinya kebanyakan itu terjadi perundungannya di mana sih? Sekolah. Kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang dampak boleh dicatat. Selanjutnya ada juga dampak bullying yang terjadi pada anak ya. Di sini ada dampak jangka pendek dan dampak jangka Panjang. Dibaca. Untuk dampak jangka pendeknya ada apa? Rasa takut, rasa cemas, menurunnya percaya diri. Oke, nah ini ya untuk dampak di jangka pendeknya itu korban bullying biasanya dia akan merasa takut, kemudian merasa cemas, kemudian menurunnya percaya diri. Dia tidak mau lagi tampil di muka umum biasanya karena kepercayaan dirinya menurun. Nah itu akibat kalau seseorang menjadi korban perundungan atau korban bully gitu ya. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, ada apa saja? Menyebabkan trauma, gangguan emosional, depresi. Menyebabkan trauma, gangguan emosional, dan depresi. Itu adalah beberapa dampak dari korban yang mendapatkan perilaku bully gitu ya. Nah ini satunya menyebabkan trauma. Apa itu trauma? Trauma gitu ya. Trauma itu menjadi takut ya, seperti itu ya. Trauma. Jadi dia menjadi tidak mau lagi karena ada ketakutan gitunya, ada pengalaman gitu ya, pengalaman dari perbuatan tidak menyenangkan dari temennya gitu. Jadi dia menjadi ketakutan tersendiri ketika dia mau melakukan sesuatu gitu ya. Ketika dia mau datang ke sekolah, takut terjadi lagi yang kemarin gitu ya. Jadi dia nggak mau gitu, dia ada ketakutan tersendiri. Nah selanjutnya ada gangguan emosional. Biasanya anak-anak yang terkena, yang mendapatkan bullying, dia selalu emosinya menjadi tidak stabil, cepat marah, cepat menangis ya, emosinya itu cepat takut gitu. Nah selanjutnya ada depresi. Nah ini yang lebih kritisnya, yang tingkat yang lebih parahnya itu seorang anak yang terkena dampak bullying dia akan terkena depresi. Ada yang tahu depresi itu apa, Dihana? Apa depresi itu? Apa? Halusinasi katanya. Ada lagi yang mau menjawab? Apa sih itu depresi? Apa itu depresi? Hah? Oke, depresi itu seperti seseorang yang punya lebih dari rasa takut gitu. Jadi lebih ke gangguan jiwa gitu ya. Lebih kayak seperti stres gitu. Dia nggak mau, jadi berlebihan sampai jiwanya itu terganggu. Gitu. Ya, ini adalah beberapa apa yang tadi ya, dampak bullying. Selanjutnya ada penyebab bullying. Apa saja penyebab bullying? Faktor lingkungan, keluarga, dan media sosial. Kurangnya pendidikan tentang empati. Ya, penyebab bullying itu bisa menjadi salah satunya itu faktor lingkungan, keluarga, dan media sosial. Seorang anak misalnya nih di rumah, ya biasanya kalau di rumah keluarganya kurang harmonis, nah ini bisa juga berdampak pada seseorang untuk melakukan pembulian. Atau misalnya di rumah lihat kakak sering berantem gitu, pukul-pukulan, jadinya itu juga berpengaruh gitu ya. Makanya kalau misalnya di rumah itu dihindari gitu ya, hubungan sesama saudaranya itu harus diperkuat lagi, harus harmonis, harus rukun gitu ya kalau di rumah, di lingkungan keluarga. Selanjutnya di media sosial. Nah ibu
mohon gitu ya, kalau kalian menonton Facebook melihat media, baik media apapun gitu ya, hindari menonton tayangan-tayangan yang berbau kekerasan ya. Tontonlah yang sesuai dengan umur kalian, usia kalian ya. Hindari untuk tayangan-tayangan yang di atas 17 tahun ke atas gitu ya, jadi kita nggak boleh nonton ya. Atau ada yang pernah menonton tentang film laga misalnya? Jo pernah? Yang kekerasan Bu. Pernah? Nggak boleh ya. Untuk anak-anak ini ibu mohon untuk menonton itu lebih dipilih-pilih lagi ya. Pilihlah tayangan-tayangan yang berbau edukasi agar bisa memberikan manfaat kepada kita. Selanjutnya yang kedua penyebab bullying itu ada apa? Memberikan tentang empati. Empati itu apa? Ada yang tahu? Sikap? Ada yang mau jawab? Empati apa sih empati? Tapi pernah mendengar nggak kata empati? Pernah? Oke, itu kasih tahu ya. Empati itu sikap peduli. Peduli kepada siapa? Pada orang lain. Kepada orang lain. Jadi kita harus mempunyai rasa peduli kepada sesama. Ya, kalau misalnya ada teman yang sakit atau teman yang membutuhkan pertolongan, segeralah beri pertolongan. Kalau ada teman yang sakit, apa yang kita lakukan? Menjenguk. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kalau ada teman misalnya nggak punya pensil, sementara kita punya pensil dua, meminjamkan. Nah itu namanya sikap empati. Jadi kita peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Ya? Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya ini materi terakhir. Nah, macam-macam bullying. Di sini macam-macam bullying ada berapa? Coba dibacakan semuanya. Nomor 1 ada apa saja bullying itu? Bullying fisik. Bullying fisik. Contohnya? Memukul, menjewel, menjambak, meludahi, menendang. Oke, yang kedua. Bullying apa? verbal. Contohnya? Membentak, meledek, mencela, memaki, memfitnah. Oke, yang ketiga. Bullying psikologis. Contohnya? Mencibir, mengucilkan, mendiamkan, meneror, menenangkan, Menenang rendah. Oke, yang keempat. bullying cyber. Contohnya? Menyebar fitnah, mengirim pesan ancaman, mengucilkan di sosial media. Oke. Sekarang kita ke macam-macam bullying. Tadi sudah dibaca ya. Yang pertama ada bullying fisik. Contohnya memukul, menjewel, menjambak, meludahi, menendang. Coba ibu tanya di sini. Ada yang pernah melakukan hal ini? Tiba-tiba teman lagi lewat nih di depan kita. Tiba-tiba kita pojok misalnya. Ada yang melakukan hal seperti itu? Tidak. Ibu yakin ya kelas 4 hebat, tidak pernah melakukan kekerasan seperti itu. Ya. Oke. Yang tadi ya memukul, menjewel, menjambak, meludahi, menendang tanpa alasan. Ya, tiba-tiba nih Hafiz lewat di hadapan ibu tadi jewel. Nah, perbuatan ibu itu termasuk bullying apa? Fisik, tanpa alasan, tanpa apapun. Hafiznya nggak salah, nggak apa-apa, ibu dijewel, ibu sudah melakukan kekerasan fisik. Nah, sama halnya dengan kalian tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Misalnya, nih si Rapi lagi lewat itu, tiba-tiba ke si Hafiz teh ditendang. Tidak boleh ya, tidak boleh melakukan kekerasan dengan sengaja. Karena itu termasuk apa? Bullying. Yang kedua, ada bullying apa? Verbal. Tadi sudah dibaca bahwa bullying verbal itu contohnya
sosial kamu dengan kata-kata yang mengejek gitu ya. Misalnya ke temannya, si Rapi bodoh gitu. Nah itu mengejek gak boleh ya, karena itu termasuk kekerasan apa? Verbal. Mengejek, membentak itu nggak boleh ya. Selanjutnya ada kekerasan apa? Psikologi. Contohnya mencibir, mengucilkan, mendiamkan, meneror, memandang rendah dan lain-lain. Oke, ada yang pernah melakukan hal ini, mengucilkan temannya? Pernah tidak kalian lakukan hal ini? Tidak boleh ya. Tidak boleh mengucilkan teman. Ya, semuanya harus berteman. Ya, tidak boleh misalnya dalam satu kelompok nih ada temannya yang mau ikut gabung kelompok, dia temannya kelompok ini ditolak, akhirnya dia terkucilkan. Ya, kita tidak boleh melakukan hal itu karena kita semuanya berteman. Selanjutnya terakhir, bullying cyber. Contohnya menyebar fitnah, mengirimkan pesan yang sama, mengucilkan di sosial media dan lain-lain. Ini seperti yang dilakukan di sosial media ya. Sosial media itu contohnya apa? WhatsApp, betul. Dibikin status gitu ya. Lalu apa lagi? Facebook. Ada lagi? Instagram. Apa lagi? TikTok ya. Kalian membuat status isinya memfitnah orang atau mengirimkan pesanan ancaman kalian upload di sosial media. Nah, itu termasuk bullying juga. Nah, itu termasuk bullying cyber. Oke, selanjutnya di sini materinya sudah sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang bullying? Oke, sebelum ke materi selanjutnya. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Nah, kita bernyanyi dulu tentang bullying. Oke, barangkali ada yang tahu lagu Di Sini Teman, Di Sana Teman. Tahu? Tahu. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, tepuk tangan untuk semua. Anak-anak ibu yang hebat, di sini ibu sudah punya permainan ya. Nah, bolehlah siapa yang mau menjawab ke depan? Silakan. Nah, ini gambar apakah ini? Oke, di sini aja ya. Gambar apakah ini? Silakan, ada yang mau ke depan? Oke. Oke, ke bawah kan dulu. 1, 2, 3. Oke, Sipa. Menurut Sipa, ini gambarnya penindasan atau bermain? Good job. Ada lagi? Oke, siapa? Ke bawah lagi dulu. 1, 2, 3. Hafiz. Silakan. Ada berapa jenis bullying? Good job. Oke, manakah gambar cyberbullying? Johan. Mana yang cyber
1, 2, 3. Imam. Silakan Mam. Oke, ke depan. Apa yang membuat seseorang melakukan bullying? Oke, berjawab. Ada lagi? Sudah, permainan selesai. Oke, semuanya sudah bisa menjawab dengan bagus, hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, kesimpulannya apa saja yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Tentang bullying. Temanya tentang apa? Bullying. Bullying. Bullying itu apa? Perundungan. Perundungan yang dilakukan secara sengaja atau agresif ya, dengan kekuatan ya, menggunakan kekuatannya ya tidak seimbang. Oke, selanjutnya ada berapa macam? 4 macam bullying. Yang pertama apa? Fisik. Yang kedua bullying Verbal. Yang ketiga Psikologis. Yang keempat Cyber. Hebat, good job anak-anak Ibu yang hebat, sudah bisa, sekarang sudah paham ya apa itu bullying dan juga macam-macam bullying yang tentunya harus kita hindari, karena bullying itu perbuatan yang tidak baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Kalau bayi kamu imut, kalau dicubit itu tindakan bullying. Kalau dicubit, mencubit Bayi. mencubit bayi, mencubit bayi karena gemas mungkin ya, karena gemas. Menurut kalian mencubit bayi karena gemas, karena terlalu imut, terlalu lucu sampai dicubit, tapi mencubitnya kasar apa enggak? Enggak. Menurut kalian bullying apa bukan? Karena itu mah kan alasannya gemas ya, bukan karena ingin menganiaya si bayinya gitu ya. Karena kita juga kalau melihat yang lucu-lucu yang gemas-gemas pengennya apa? Cubit gitu ya. Tapi karena cubitnya juga sampai terluka gitu ya. Kalau itu mah tidak termasuk bullying. Ada lagi? Tidak ada. Oke, baiklah. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita bisa melakukan segala bentuk tindakan yang terhindar dari bullying. Boleh, silakan kalian bermain, tapi bermainlah yang wajar, tidak melakukan kekerasan, baik verbal, baik fisik, baik psikologis ataupun cyber ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu yang hebat, Ibu tutup untuk materi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.